channel pembelajaran Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa biasakan berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang pertama untuk anak-anak kelas 4 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Dan jelaskan juga tugas masing-masing profesi tersebut. Adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu kelak? Dan mengapa? Anak-anak, ayo kita mengamati. Amatilah gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Dan untuk selanjutnya, ayo kita membaca bersama tentang kisah seorang guru anak yang berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak itu memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan yang tadi kalian telah baca, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah Sangita Lahman? Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Nomor 2, mengapa ia ingin menjadi guru? Sangita Lahman menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nomor 3, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditunjukkan oleh Sangita adalah kepeduliannya terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang nomor 4, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik adalah sikap kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak, kasih sayang
tanpa membedakan anak satu dengan yang lainnya, dan sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah kalian berusaha meraih cita-citamu. Dan adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Pasti ada ya. Ada yang ingin menjadi dokter, pilot, apapun itu semua cita-citamu. Oleh sebab itu, kalian harus rajin-rajin belajar dan semangat berusaha untuk meraih cita-citamu itu. Anak-anak, coba kalian perhatikan puisi berikut. Perhatikan bagian-bagian dalam puisi dengan seksama. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca puisi cita-citaku dan berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah judul puisi tersebut? Puisi di atas berjudul Cita-citaku. Siapakah yang membuat puisi tersebut? Puisi di atas dibuat oleh M. Ridwan Hafiz. Dan nomor 3, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter. Dan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Perbedaan puisi tersebut dan bacaan sebelumnya adalah cara membacanya. Lalu, bentuk tulisannya bacaan dalam paragraf. Sedangkan puisi ditulis setiap bait. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Profesi apakah ia ditujukan pada gambar? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar tersebut? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya, apa itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Coba kalian perhatikan beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang.
alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, beruduk kaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Dan selanjutnya adalah daur hidup kecoa. Kalian tahu kan kecoa? Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Dan sekarang adalah kalian harus perhatikan daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Dan selanjutnya adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempoyak. Tempoyak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempoyak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Setelah kalian mengetahui daur hidup hewan, saatnya kita berlatih. Buatlah kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda berdasarkan pilihan yang terdapat pada tabel di bawah ini. Kemudian, catatlah semua informasimu dalam diagram berikut. Lakukan untuk kedua hewan yang telah kamu pilih. Lalu, presentasikan hasilnya di depan kelas. Dan tempelkan hasilnya di dinding kelas. Dengan demikian, kamu akan memiliki informasi tentang daur hidup berbagai jenis hewan. Coba kalian perhatikan contoh yang telah Bu Guru buat. Daur hidup hewan. Nama hewan ayam. Kalian bisa membuat gambar hewan. Cara berkembang biak dengan cara bertelur. Gambar daur hidupnya. Kamu dapat menggambar daur hidup ayam. Penjelasan tentang daur hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur dirami dan menetas menjadi anak ayam. Semakin lama anak ayam tumbuh menjadi besar. Bulu-bulu halus berubah seperti induknya. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Jenis daur hidupnya tanpa metamorfosis. Dan contoh daur hidup hewan yang kedua, yaitu nama hewan katak, cara berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian dapat menggambar hewan katak ya. Kemudian juga gambarlah daur hidup katak. Penjelasan tentang daur hidupnya, katak adalah hewan amfibi, hewan yang hidup di 2 alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di 2 tempat. Metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur ke cebong katak muda. Jenis daur hidupnya
mengalami metamorfosis. Lengkapilah tabel berikut untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihanmu. Perbedaan daur hidup hewan satu dengan hewan yang kedua, yaitu ayam dan katak. Ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. Ayam hanya hidup di darat, sementara katak hidup di dua alam atau amfibi. Dan kesamaan daur hidup hewan satu dengan hewan yang kedua, ayam dan katak adalah daur hidup ayam dan katak sama-sama dimulai dari telur. Ayam dan katak sama-sama memakan hewan lainnya. Dan selanjutnya adalah perbedaan dan kesamaan hewan kambing dan belalang. Perbedaannya adalah daur hidup hewan satu dengan hewan yang kedua, kambing dan belalang. Kambing tidak mengalami metamorfosis, sementara belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kambing dimulai dari anak kambing, sementara daur hidup belalang dimulai dari telur. Dan kesamaannya, kambing dan belalang sama-sama hewan pemakan tumbuhan. Kambing dan belalang sama-sama hidup di darat. Contoh selanjutnya adalah hewan kucing dan kecoa. Perbedaannya, kucing tidak mengalami metamorfosis, sementara kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, sementara daur hidup kecoa dimulai dari telur. Kesamaan, kucing dan kecoa sama-sama hewan hidup di darat. Kucing dan kecoa sama-sama pemakan hewan lain. Anak-anak, coba perhatikan hasil pekerjaan kelompok lain di kelasmu. Kemudian, lengkapilah tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatanmu. Hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis adalah katak, nyamuk, lalat, kumbang, dan semut. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, kecoa, capung, dan rayap. Dan hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis adalah ayam, kucing, penguin, buaya, hiu, dan gajah. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, sampailah kita di pembelajaran terakhir hari ini, yaitu tugas untuk kalian. Tugas kalian di tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama, yaitu bagaimanakah bentuk tubuh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nomor 2, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh yang seperti apa. Nomor 3, tuliskan daur hidup nyamuk. Nomor 4, ninfa adalah. Dan nomor 5, mengapa katak disebut hewan amfibi. Dan jelaskan. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian selalu menjalankan prokes yang 5M, yaitu memakai masker kemanapun kalian pergi atau keluar rumah, mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas atau bepergian. Selamat belajar dan sehat selalu. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian.